Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Nuputasari, NIM 19060126 akan menjelaskan tentang model pembelajaran Discovery Learning dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar. Ada beberapa definisi dari beberapa ahli, diantaranya menurut Brunner, model Discovery Learning didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan mengorganisasi sendiri. Sementara menurut Budiningsih, model Discovery Learning adalah cara belajar memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai pada suatu kesimpulan. Apabila kita lihat dari arti katanya, discovery berarti penemuan. Maka discovery learning adalah salah satu model pembelajaran yang berbasis penemuan. Model ini mengarahkan siswa untuk dapat menemukan sesuatu melalui proses pembelajaran yang dilaluinya. Materi yang disampaikan tidak dalam bentuk final, akan tetapi peserta didik didorong untuk mengidentifikasi apa yang ingin mereka ketahui, kemudian mencari informasinya sendiri, dan mengorganisasi apa yang mereka ketahui, mereka pahami dalam suatu bentuk akhir. Penggunaan model Discovery Learning dimaksudkan untuk merubah kondisi belajar yang tadinya pasif menjadi aktif. Yang tadinya pasif itu maksudnya di mana siswa hanya menerima informasi dari guru. Kemudian diubah menjadi pembelajaran yang aktif, di mana siswa dapat menemukan kesimpulan berdasarkan hasil penemuan yang mereka kerjakan. Oke, langkah-langkah Discovery Learning. Ada 6 langkah-langkah pembelajaran Discovery Learning. Yang pertama ada stimulation atau stimulasi, yaitu pemberian rangsangan. Yang kedua ada problem statement, yaitu pernyataan atau identifikasi masalah. Kemudian pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, hingga sampai dengan menarik kesimpulan atau generalisasi. Beberapa karakteristik model pembelajaran Discovery Learning itu ada peran guru hanya sebagai pembimbing, kemudian peserta didik itu secara aktif sebagai penemu dari materi atau bahan yang diajarkan. Bahan ajar disajikan dalam bentuk informasi dan peserta didik melakukan kegiatan menghimpun, membandingkan, mengkategorikan, menganalisis, serta membuat kesimpulan. Sama halnya dengan model pembelajaran yang lainnya, model pembelajaran Discovery Learning juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya diantaranya dengan pembelajaran Discovery Learning, siswa dapat mengembangkan keterampilan-keterampilan berpikir tingkat tinggi. Juga dapat meningkatkan motivasi belajar pada diri siswa. Sementara kekurangan model pembelajaran ini dibutuhkan waktu yang lama untuk siswa menemukan kesimpulannya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, sekarang ada media pembelajaran yang digunakan dalam model Discovery Learning. Nah, contohnya dalam materi mengenal macam-macam bangun ruang. Nah, di sini kita bisa memberikan media dengan benda-benda konkret yang berbentuk bangun ruang. Karena dengan benda-benda konkret, anak akan lebih mudah memahami macam-macam bangun ruang dan sifat-sifat bangun ruang. Contoh benda konkretnya kita bisa menggunakan kaleng susu bekas, bola, dan lain-lain. Nanti siswa mengamati benda-benda yang ditunjukkan guru, dan guru menanyakan benda-benda konkret tersebut termasuk ke bangun ruang apa ya. Nah, nanti siswa berkelompok, dibagi menjadi 4 kelompok. Nah, setiap kelompoknya dibagi lembar kertas. Nah, nanti siswa menjawab dan mengelompokkan benda tersebut termasuk ke bangun ruang apa ya. Nah, guru juga membimbing siswa dalam mengerjakan tugas tersebut dalam mengelompokkan benda-benda yang sesuai dengan bangun ruang. Setelah itu siswa bisa mempresentasikan hasilnya. Ini kaleng susu bekas ini termasuk ke bangun ruang tabung. Nah, nanti kardus bekas yang berbentuk ini termasuk ke bangun ruang balok, kubus, dan lain-lain. Nah, dengan seperti itu siswa akan lebih mudah paham dan
Ya, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai tentang model pembelajaran discovery learning dan media pembelajaran yang digunakannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Yanti Nurulan, NIM 19060413. Saya di sini perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang model pembelajaran inquiry pada pelajaran matematika di sekolah dasar. Pada kesempatan kali ini, ada beberapa materi yang akan saya sampaikan, meliputi pengertian dari model pembelajaran inquiry, sintak atau langkah-langkah model pembelajaran inquiry, kelebihan dan kelemahan, serta tujuan yang ada dalam model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran inquiry merupakan model yang berfokus pada siswa dengan cara memberikan siswa kesempatan untuk memperoleh pengetahuan yang baru dan terlibat secara aktif dalam menemukan konsep dari fenomena yang terjadi di lingkungan sekitarnya atau lingkungan sehari-hari. Adapun langkah-langkah atau sintak yang terdapat dari model pembelajaran inquiry. Di sini ada 6 langkah. Yang pertama adalah orientasi masalah. Pada tahap ini, guru memberikan topik, tujuan pembelajaran, dan gambaran mengenai topik atau materi yang akan diajarkan oleh guru kepada siswanya di dalam kelas. Kemudian langkah kedua adalah merumuskan masalah. Pada tahap ini, guru hanya dianjurkan untuk menjadi pembimbing atau menjadi stimulator siswa. Kemudian tahap ketiga yaitu merumuskan hipotesis. Pada tahap ini, guru dianjurkan atau guru harus memberikan pertanyaan-pertanyaan atau rangsangan-rangsangan kepada siswa agar siswa dapat merumuskan hipotesisnya sendiri yang disetujui oleh satu kelas. Pada tahap keempat, yaitu mengumpulkan informasi atau data. Pada tahap ini dilakukan dengan cara praktikum atau dengan mengumpulkan beberapa literatur yang diperoleh dari buku atau sumber lainnya. Tahap kelima yaitu menguji hipotesis. Pada tahap ini dilakukan dengan cara membandingkan antara hipotesis awal dengan praktik atau studi literatur. Pada tahap ke-6 atau tahap terakhir dari model pembelajaran inquiry ini adalah membuat kesimpulan, di mana guru bersama siswa menyimpulkan konsep yang telah dipelajari pada saat itu atau konsep materi yang dipelajari sebelumnya. Kelebihan dari metode pembelajaran inquiry yang pertama yaitu meningkatkan keterampilan siswa dalam memecahkan masalah pada situasi baru atau berbeda. Yang kedua, memberikan dorongan secara tidak langsung kepada siswa untuk bekerja sama, bersifat objektif, jujur, percaya diri, dan penuh rasa tanggung jawab. Yang ketiga, menjadikan siswa sebagai orang-orang yang rajin mencari dan menggunakan informasi dari berbagai sumber lainnya. Adapun kelemahan dari model pembelajaran inquiry ini adalah yang pertama, apabila jumlah siswa di dalam kelas terlalu banyak, kemungkinan guru akan mengalami kesulitan untuk memfasilitasi proses belajar seluruh siswa. Yang kedua, permasalahan dengan waktu yang dialokasikan, yang berarti metode pembelajaran inquiry ini memerlukan waktu yang sangat lama dalam pembelajaran inquiry ini, sehingga siswa akan tergesa-gesa melakukan pemecahan masalah dan menyimpulkan masalah yang dikaji pada saat itu.
Tujuan dari metode pembelajaran inquiry adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis yang dapat menuntun siswa dalam menguasai materi pembelajaran dengan potensi atau kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing dari siswa tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah dalam penyampaian materi tersebut. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.